Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis digital. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan untuk saya sekarang. Dari next, oke. Jadi kami dari kelompok 6 ada saya, Bagas Setia, ada Lainatan Viva, dan Nadia Mabutu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama, saya menjawab pertanyaan pertama, bagaimana pertanyaannya yaitu jika tiga itu yang akan jelaskan cara kita bagaimana di garis ini model mungkin bekerja. Oke, pertama-tama yaitu subscription sales model. Yaitu model barangkali trading seller. Jadi beli jasa atau dalam pakai terus menjual merchant dengan harga dengan terjadi tingkat keanggotaannya saya desi menjual misalkan dari seperti yang kedua akses ke dashboard analitik lanjutan, lalu menghubungi customer service prioritas dan promosi eksklusif seperti flash sale. Dari kerjanya yang pertama yaitu penjual membayar biaya langganan bulanan atau tahunan. Terus bagian dalamnya mereka mempunyai visibilitas dan sudah kembangan yang penjualan. Mungkin dalam penjualan berlanjutan, berkali ada sekali atau tempatnya yang pertama meningkatkan efisiensi jual, lalu kedua kurangi keperluan di transaksi sebelum diberikan dan yang lebih stabil dan bisa next. Oke, yang kedua itu increasing base recognition itu model pengembangan di ini dapat mengembangkan distribusi base di dalam seperti yang dilakukan seperti India dapat membayar untuk legislasi di dari atau sponsor tertentu bentuk utama terkait materi cara kerjanya pertama penjual harus berpikir mereka bidding cost correctly distribusi atau bidding cost organization sesuai dengan target audiens. Yang ketiga, untuk tampilkan pada dan perilaku belanja. Awalnya program negatif monetisasi proyek sebelumnya tanpa menambah biaya. Jadi lalu yang kedua mendorong pilihan sehat pada penjual, lalu yang ketiga mereka dan mungkin lebih lanjut. Next. Oke, lanjut yang ketiga dan ketiga yaitu komitmen komisi dari platform bisnis sejalan dengan ide dari TV bisnis. Beliau.com ini dapat memperluas pasar dengan membangun B2B marketplace. Platform ini menghubungkan desain atau grosir dengan retailer kecil dan cara kerjanya itu melakukan desain dan retailer melakukan yang tidak lebih besar dan dilakukan di TV. Lalu yang kedua, penduduk.com ini mengambil komisi 1-3% dari legal security. Lalu juga platform dapat menambahkan fitur good savings payment terms, misalnya 30 dan aplikasi
inventory manajemen dan menarik bagus. Lalu manfaatnya itu adalah memasuki pasar baru yang masih diminati atau terus berkembang. Lalu yang kedua penghasilan umumnya, lalu yang terakhir verifikasi pendapatan di luar variasi solusi yang targetnya. Lanjut untuk dijelaskan lain. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa perusahaan Biocom menggunakan kerangka analisis CASTO atau Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal. Framework CASTO sangat relevan karena membantu perusahaan memahami dinamika lingkungan makro yang tidak dapat dikontrol langsung, tetapi berpengaruh signifikan terhadap strategi dan keberlangsungan bisnis. Nah, menurut Maudina Pfeffer dan Kotler and Keller, analisis CASTO menjadi alat utama dalam bisnis digital untuk mengevaluasi peluang atau opportunities dan ancaman atau threats yang datang dari luar organisasi. Next. Nah, berikut ini faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa Blik.com dengan menggunakan perangkat CASTO analisis yang terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, pertama itu ada faktor politik. Nah, dalam kasus ini, Blik.com beroperasi di tengah program pemerintah Indonesia Digital Economy tahun 2025 yang menargetkan ekonomi digital bernilai 146 miliar dolar. Hal ini menjadi peluang besar karena pemerintah sangat mendukung digitalisasi UMKM. Nah, namun di sisi lain ada juga regulasi baru dari Kementerian Perdagangan yang mengharuskan platform e-commerce ini lebih ketat dalam memverifikasi penjual dan perlindungan konsumen. Kedua itu ada faktor ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi, Indonesia mengalami pelemahan nilai tukar rupiah hingga 16.200 dolar di akhir tahun 2024. Nah, kondisi ini tuh sangat berdampak pada naiknya harga barang impor. Sementara banyak penjual di Beliung.com masih mengandalkan produk dari China. Namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi digital di kota-kota tier 2 dan 3 seperti Samarinda dan juga Ambon justru meningkat pesat. Nah, hal ini membuat peluang baru bagi Beliung.com untuk melakukan ekspansi pasar di luar kota besar. Terus lanjut ke tiga, yaitu ada faktor sosial. Nah, dari sisi sosial ini perilaku konsumen yang sangat jauh. Perilaku konsumen ini sangat cepat berubah. Sekitar 65% pengguna Beliung adalah Gen Z atau generasi Z dan milenial yang menuntut pengalaman belajar cepat, mudah, dan juga personal. Mereka tuh bukan hanya mencari harga murah, tapi juga ingin produk berkualitas dan layanan pelanggan sama seperti itu. Selain itu, banyak pengguna baru mengeluhkan proses check out yang rumit dan pengiriman media yang lama. Nah, terus yang keempat itu ada faktor teknologi. Industri e-commerce ini tuh sangat bergantung pada inovasi teknologi. Kompetitor seperti Shopee dan juga Tokopedia itu sudah menerapkan artificial intelligence atau yang disebut AI. Nah, live shopping dan augmented reality juga. Sementara itu, Beliung masih menggunakan sistem rekomendasi lama yang kurang akurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Beliung perlu segera berinvestasi pada AI, machine learning, dan otomatisasi
otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya saing. Lanjut ke yang kelima itu faktor lingkungan. Nah, saat ini isu keberlanjutan jadi perhatian besar sektor e-commerce. Pemerintah mulai membahas pajak plastik dan juga regulasi emisi karbon. Kompetitor bahkan sudah menerapkan green logistik seperti kemasan ramah lingkungan dan pengiriman rendah emisi. Terus juga Blue.com ini itu belum memiliki strategi keberlanjutan yang jelas. Padahal konsumen juga sekarang lebih suka brand yang peduli terhadap lingkungan. Terus yang keenam itu ada faktor hukum. Faktor hukum ini juga sangat penting. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang mengharuskan platform melindungi data pengguna dengan ketat. Selain itu ada aturan mengenai hak kekayaan intelektual untuk mencegah penjualan barang palsu di platform online. Kalau di next. Oke, boleh lanjut teman-teman saya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, yaitu proses pengambilan keputusan strategi. Bagian ini membahas proses pengembalian keputusan strategis dengan menggunakan model Hendrik strategi proses model. Model ini membantu perusahaan seperti Billy.com dalam menentukan arah bisnis secara sistematis. Secara umum, ada 3 tahap utama yang harus dilalui, yaitu ada analisis strategi, penetapan tujuan, dan definisi strategi atau pemilihan arah pertumbuhan. Nah, selanjutnya itu strategi analisis PES. Yang pertama, di tahap pertama, perusahaan melakukan analisis internal dan eksternal untuk memahami posisi kompetitifnya. Ada beberapa alat analisis yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah value chain analysis untuk melihat bagian mana yang dari bisnis yang efisien dan mana yang boros. Nah, yang kedua yaitu ada research based view. Ini tuh berfokus pada kekuatan internal seperti aset digital dan data pengguna. Nah, yang ketiga itu yang kita sering dengar itu SWOT analysis. Itu untuk menggabungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, dan yang terakhir, McKinsey 7S Framework. Ini untuk menilai keselarasan antara struktur organisasi, sistem, dan budaya kerja. Tapi ini penting supaya strategi yang dipilih sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ada strategi objektif PES. Setelah tahu posisi bisnisnya, perusahaan masuk ke tahap penetapan tujuan strategis. Tujuannya harus jelas, realistis, dan bisa diukur. Caranya pakai SMART framework, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, selain itu, bisa juga pakai balance scorecard buat menilai strategi dari 4 sisi, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran. Nah, jikalau suatu saat visi perusahaan mau diubah, harus dipastikan visinya itu jelas, bisa menginspirasi, relevan dengan tren digital, dan realistis sesuai kemampuan perusahaan. Nah, yang ketiga itu strategi definition phase. Di tahap ini, perusahaan mulai menentukan arah pertumbuhan bisnisnya. Kita pakai model Ansoff Matrix yang punya 4 pilihan strategi. Nah, yang pertama itu market penetration, yaitu untuk memperkuat pasar yang udah ada lewat efisiensi dan optimasi internal. Nah, yang kedua yaitu product development. Ini untuk bikin produk baru untuk pelanggan yang sama. Nah, yang ketiga yaitu market development.
untuk memperluas jangkauan ke wilayah atau segmen baru. Dan yang keempat yaitu verification, yaitu mencoba pasar dan model bisnis baru. Nah, tahap ini membantu perusahaan memilih strategi paling realistis berdasarkan peluang dan sumber daya yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita membahas rekomendasi strategi yang terbaik. Nah, berdasarkan kondisi value-nya sekarang, strategi terbaik adalah gabungan dari ide Hendro dan Dimas, yaitu market penetration dan product development. Kombinasi ini disebut pendekatan efisien, innovation, yaitu memperkuat efisiensi internal sambil berinovasi di produk digital. Nah, langkah konkretnya misalnya menggunakan AI untuk customer service, dynamic pricing, dan pengembangan produk digital dengan margin yang tinggi. Strategi ini membantu value menyeimbangkan antara stabilitas jangka pendek dan pertumbuhan jangka menengah. Nah, jadi pada intinya value itu tidak butuh revolusi besar, tapi evolusi yang cerdas, efisiensi yang disiplin, dan inovasi produk yang relevan itu akan menjadi kuncinya. Oke, mungkin sekian presentasi UTS dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.